Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ada 3 masalah besar umat Islam itu. 1, kemiskinan. Dua, kebodohan. 3, perpecahan. Bahasa sederhananya kalau kita melihat situasi Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba, baik pada internal dan eksternal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ألهم النفس فجورها وتقواها وقد أفلح من زكاها والصلاة والسلام على رسول الله الذي اصطفاه ربنا فتزكى اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الوفاء وبعد. أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Beliau ini namanya hampir tafaul. Nah, beliau tafaulnya kepada Muhammad dan nampaklah dari karya-karya yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah. Maka muncul kampus, muncul perhatian pada aspek ekonomi, muncul perhatian pada aspek kebangsaan karena memang melekat pada sifat tafaul nama. Dan tidak sekedar perhatian, tapi harus punya dasar-dasar dari nilai keislaman. Karena itu tafaul keduanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi bagaimana caranya memberikan perhatian pada sifat sosial, tapi punya dasar-dasar fikih keislaman yang kuat. Kita doakan mudah-mudahan istiqamah di dalamnya dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita ini punya 2 dalil. Jadi kalau ditanya apa dalilnya? Dalil Quran dan dalil kebangsaan. Dalil Quran dan dalil kebangsaan. Pasal 29 ayat yang kedua. Hafal ya? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Berbakti, berkontribusi, melahirkan hal yang positif untuk bangsa, itu bagian dari ibadah bagi keyakinan umat Islam. Karena di mana bumi dipijak, di situ kita punya kewajiban untuk memakmurkannya. Karena itulah sejak Adam alaihissalam diciptakan dan diberikan misi sebagai bumi. Ardun itu asalnya setiap tempat yang dipijak. Jadi kalau Anda keluar dari bumi pun sedang di bulan, ya, Anda misalnya di astronot tuh, tugas di bulan, masih sholat nggak? Puasa nggak? Halo, ayo, puasa nggak? Sholat nggak? Jadi setiap kita masih berpijak, dimanapun kita berpijak, maka berlaku hukum syariat yang menyesuaikan dengan tempat yang kita pijak. Nah, karena kita sekarang umumnya berada di bumi dan tidak mungkin kita memijak bumi semuanya. Sekarang kita ada di mana? Di Masjid Andalusia. Ya kan? Bagian dari bumi ya. Maka di tempat yang kita pijak itu yang kita makmurkan. Karena itu warga Indonesia punya kewajiban memakmurkan Indonesia. Anda penduduk Bogor harus berkontribusi memakmurkan dan memajukan Bogor. Saya tinggal di Bekasi, harus punya kewajiban untuk memajukan dan Bekasi. Dan puncaknya adalah nilai kebangsaan, yaitu Indonesia. Jadi kalau kita kemudian kaitkan dengan nilai-nilai keislaman,
maka kita bisa simpulkan tidak ada pertentangan antara ajaran-ajaran Islam dan dasar-dasar kenegaraan kita. Jadi jangan pernah dipertentangkan. Ya, ada yang pernah ditanya begini, Pak, bagaimana hubungannya antara Pancasila dengan syariat Islam? Maka jawabannya, hubungannya baik-baik saja. Mencari rezeki itu bagian dari ibadah. Thalabul halali fardun ba'dal faraid. Jadi insya Allah jikalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak pergi bekerja sama seperti kita beribadah, niatnya akan lain. Karena itu mencari al-halal. Bapak ibu, bapak-bapak pergi keluar rumah mencari yang halal untuk siapa? Untuk anak dan istri. Semangat bekerja, semangat berbisnis itu harus semangat jihad. Kenapa? Ini ada dalam surat Shaf ayat 9 dan 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi bisnis itu adalah jihad. Kalau jihad harus serius, jangan meleng dan jangan kalah sama orang lain. Fardu kifayah, ibadah ini adalah jihad. Al-Quran memberikan janji akan memberikan kemakmuran kepada orang yang beriman dan bertakwa. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, aku akan bukakan pintu-pintu rezeki. Artinya jangan korupsi. Nah, di Indonesia masih ada koruptor tidak? Masih ada menteri yang ditangkap tidak? Masih ada bupati yang ketangkap tangan tidak? Katanya mereka saum Ramadan. Nah, itulah janji Allah, harus iman dan takwa. Kita harus banyak bertaubat. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Beristighfarlah kepada Allah, akan diberikan hujan, akan diberikan air, akan diberikan semua kelengkapan-kelengkapan. Karena Allah marah sama kita, rezekinya diturunkan. Allah senang, akan ditambah. Harus berorientasi kepada kualitas. Ada satu hadis riwayat Aisyah, innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan an yutkina. Sesungguhnya Allah senang jikalau melihat seorang hamba, jikalau melakukan sesuatu dilakukan dengan sebaik mungkin. Ada pepatah mengatakan, if you commit to quality, success will commit to you. If you not, he will not. Jikalau Anda komit kepada kualitas, sukses akan memihak kepada Anda. Jikalau Anda tidak, maka tidak akan datang. Istilahnya beginilah, kalau ada tentang kolbu wama kolbu, jagoannya Agim. Kalau tentang zikir wama zikir, jagoannya Ustadz Arifin Ilham. Kalau tentang menghafal Quran halaman atas, tengah, bawah, nomor berapa harus menyebut Ustadz Adi Hidayat. Kalau menyebut ekonomi syariah, mau nggak mau harus menyebut Syafi'i Antonio. Itu namanya kita berkomit kepada kualitas. Ternyata kemakmuran tidak bisa diwujudkan kalau tidak adil. Jadi mas ini bolak-balik tuh. Kemakmuran tidak bisa diwujudkan jikalau tidak adil. Jadi kalau proyeknya, kata orang Sunda mah dikekepan ku manehna wae, hanya segelintir orang yang menguasai proyek-proyek di Indonesia, Indonesia nggak bakalan makmur. Dalam surat Al-Hasyr dikatakan, kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum, supaya harta itu adil merata, tidak terkumpul di sebagian saja. Nah, yang sangat berbahaya ketika pengusaha jadi penguasa. Nah, ketika penguasa jadi pengusaha, karena dia membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Ini adalah masalah besar yang ada di bumi Indonesia yang harus kita pikirkan dan kita doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemakmuran kepada kita dan mudah-mudahan Allah memberikan keadilan kepada kita bersama. Sebagai pamungkas, untuk mewujudkan keadilan itu sangat banyak, tapi minimum ada 7 yang harus kita lakukan. Coba ulangi bareng-bareng. 1. Fardul kifayah. 2.
bisnis adalah ibadah. 3, proses bisnis harus dengan ruh jihad. Yang keempat, memastikan iman dan takwa. Yang kelima, banyak istighfar agar Allah tidak marah kepada kita dan kita mengoreksi yang kekurangan-kekurangan, operation, marketing, finance. Yang keenam, harus berkualitas. Kuntum khairu ummah ukhrijat linas, the best nation for the world human being. Dan yang ketujuh, memang harus dibagikan supaya berkeadilan. Hadanallahu iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Radikal ini berbahaya sekali. Makanya orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Runtuhnya negara-negara Arab Timur Tengah. Bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Rakyatnya dihasut. Kita ambil satu contoh aja. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu kurang sejahtera apa rakyatnya? Kalau lahir dibiayai, rumah sakit gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, air gratis, listrik gratis. Tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Ini yang menurut saya mengancam. Survei Saiful Mujani menyatakan 87% penduduk Indonesia itu menghendaki Pancasila dasar negara. 9% itu ingin diganti negara Islam. 4% menyatakan tidak tahu. 9% itu berapa Bang? 24 juta. Dan ini kalau berteriak semua, repot kita. Nah, sekarang khutbah-khutbah di masjid BUMN. Dari 100 khotib itu 41 khutbahnya itu intoleran. Ini hasil survei di masjid-masjid BUMN. 8 dari 41 itu anti nation state. Tidak mau negara kebangsaan. Negara demokrasi tidak mau. Ini hasil BUMN. Lalu ini hasil penelitian yang lebih ilmiah. Gerakan Islam Syariah yang ingin mengganti negara Pancasila dengan negara agama itu ada 3. Hasil penelitian Haidar Nasir dalam disertasinya di UGM. Saya ikut menguji pada waktu itu. Azumardi Asra promotornya, Pak Yahya Mohaimin dan sebagainya. Disertasinya bisa dibaca nanti. Apa itu Tahrir Indonesia? Ingin mengganti negara Pancasila dengan negara khilafah. Kedua, Majelis Mujahidin Indonesia ingin memberlakukan semua hukum di Indonesia adalah hukum Islam meskipun negaranya negara Pancasila. Dia tidak mungkin mengganti nama Pancasila tapi hukumnya harus hukum Islam. Majelis Mujahidin. Yang ketiga, KPPSI, Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan. Targetnya adalah karena tidak mungkin mengganti negara dengan khilafah dalam waktu pendek, karena tidak mungkin memberlakukan hukum Islam secara nasional, maka KPPSI menyatakan semua daerah yang umat Islamnya menang di DPRD supaya membuat perda syariah. Apa ini bukan tindakan radikal? Apa betul itu radikal karena radikal? Tidak juga. Betul mungkin karena ketidakadilan, mungkin karena ketidakberesan, tapi kan itu bukan soal Pancasila, itu soal manajemen pemerintahan. Saya juga sering berteriak. Orang itu berteriak ikut gerakan radikal itu sebagian besar hanya ingin protes karena merasa tidak ada keadilan di negeri ini, bukan karena radikal benar. Yang radikal berapa orang nih dari jumlah ini. Nah, ini semua data nih, berbasis data ilmiah. Kalau mau bicara ilmu, Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah hasil penelitian dan itu fakta. Tahun 2003 saya nulis buku, judulnya Setahun Bersama Gus Dur, ada satu chapter di situ. Judulnya Paham Kenegaraan Menurut Saya. Ini bicara negara Pancasila. Tahun 2007 melalui buku Fiqhus Siyasah, fikih politik menurut Islam. Ini ditulis oleh Saudara Ridwan HR, diterbitkan oleh Fakultas Hukum UI. Saya memberi pengantar di situ, mengingatkan. Ini tahun 2007, bulan Agustus. Mengingatkan saya, ada gerakan Hizbut Tahrir ingin mengganti negara Indonesia. Ini fakta, mereka tidak pernah bantah. Kalian mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.